Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam rangka dialog santri PIK bersama Guru Mulia Kiai Haji Lutfi Basari selaku pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari, Malang. Matta'anallahu bituli hayatihi syarifah. Amin. Pak Kiai, sekarang ini sebagaimana kita tahu, banyak sekali minyak wangi yang beralkohol maupun tidak. Yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya memakai wewangian yang beralkohol dalam sholat? Kita bicara tentang minyak wangi ya. Minyak wangi yang dijual atau parfum ya, yang dijual di pasar-pasar memang ada dua jenis. Pertama, minyak wangi yang beralkohol, biasanya itu yang semprotan biasanya ya. Dan minyak wangi yang non alkohol biasanya yang dioleskan di baju. Wah, itu lebih mudah dikatakan minyak wangi yang non alkohol atau tidak beralkohol. Kalau yang tidak beralkohol sudah maklum jawabannya, boleh dipergunakan untuk sholat, kan begitu ya. Permasalahannya yang beralkohol bagaimana? Ini kalau dari tinjauan hukum begini, minyak wangi yang semprotan itu atau beralkohol itu sebenarnya ada dua macam juga. Gitu ya. Jadi campuran minyak wangi istilahnya. Jadi minyak wangi itu terdiri dari bibit, yang kedua campuran. Kalau bibitnya itu yang murni itu tidak ada campuran apa-apa, jelas apa? Boleh dipergunakan, kan gitu ya. Cuman harganya mahal sekali. Harganya mahal sekali. Ya, kalau orang awam mau beli bukan pengusaha, ini berat. Apalagi mau sholat gitu ya. Itu kalau beli yang asli murni itu ya berat itu. Kemudian yang kedua ini campurannya. Jadi campuran alkohol itu ada dua macam. Ada jenis alkohol, sebenarnya semuanya jenis alkohol tapi namanya istilahnya alkohol gitu ya. Yang kedua itu etanol. Etanol bedanya yang saya tahu dari beberapa sumber itu, kalau etanol itu diminum itu mematikan, ya. Seperti juga bensin, apalagi itu solar itu kalau diminum kan mematikan. Karena dia mematikan bukan memabukkan, maka hukumnya suci. Etanol hukumnya suci. Beberapa pedagang parfum yang mengerti hukum Islam itu lebih senang menggunakan etanol daripada alkohol. Sedangkan alkohol sendiri itu masih diperselisihkan, gitu ya. Sebagian besar mengatakan bahwa alkohol itu kan memabukkan. Karena dia memabukkan maka dihukumi seperti khamr atau arak memabukkan. Kalau dihukumi sebagai arak atau khamr, maka dia ini najis. Ya, karena haram dimakan atau diminum ya. Karena haram dikonsumsi, kan begitu ya. Qaliluhu wa katsiruhu haram. Baik itu jumlah sedikit, setetes barangkali, atau jumlahnya banyak. Satu seloki atau satu cangkir ya maklum kan gitu ya. Begitu. Jadi kalau minuman beralkohol itu adalah minuman yang dicampur dengan alkohol dengan kadar sekian. Cuman kalau kadarnya itu sedikit gitu ya, dia
punya pengaruh, misalnya kadar tertentu dia bisa memabukkan, tapi kalau kadarnya sangat banyak bisa mematikan juga itu. Ya, begitu ini alkohol. Itu bagi ulama-ulama yang menggolongkan alkohol sebagai sejenis arak, maka mereka menghukumi najis tatkala dipergunakan untuk campuran parfum atau minyak wangi, begitu. Yang kedua, pendapat kedua adalah bahwa alkohol itu tergantung dari bahan pembuatan alkohol. Karena alkohol itu juga proses kimia. Maka ada juga sebagian pendapat yang mengatakan bahwasanya alkohol itu gitu ya, haram diminum tapi tidak najis. Begitu. Haram diminum tapi tidak najis. Itu pendapat. Walaupun yang terkuat mengatakan alkohol itu digolongkan sejenis arak, maka dia najis. Kan gitu kan? Dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, kullu muskirin ma'in najasun. Setiap barang cair ya yang muskirin, yang memabukkan, najasun dia hukumnya najis. Ya. Jadi haram dikonsumsi atau diminum, walaupun buat campuran itu haram. Maka juga karena dia najis, maka dia tidak boleh dipergunakan untuk campuran minyak wangi. Itu pendapat ini kuat. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwasanya benar alkohol itu kalau dipergunakan, ya memang ya dipergunakan untuk campuran minuman, dia itu akan memabukkan. Tapi karena alkohol itu bukan arak, ini kelompok yang mengatakan bukan arak itu. Ya, dijeniskan seperti bensin, spiritus kan gitu kan. Itu kan bukan arak. Ini ada yang berpendapat dia ini haram diminum atau dipergunakan untuk campuran minuman jadi haram, tapi menjadi suci bila mana dipergunakan untuk campuran-campuran minyak wangi itu. Begitu itu pendapat. Ya. Nah, kalau kita bagi santri ini, menurut saya sebaiknya jadi pembeli itu yang pandai lah gitu, bukan asal beli gitu. Tanya kepada penjualnya, Pak atau Bu barangkali gitu ya. Ada enggak saya beli parfum yang campurannya itu etanol gitu. Nah, ini kan aman jadinya. Maka jadikan langganan itu. Kalau sudah, oh iya, maka jadikan langganan itu. Jadi kalau beli parfum cari yang kenal, yang bisa diajak bincang, jangan asal ya, jangan asal. Itu saran karena lebih selamat ya gitu. Yang kedua, kalau tidak ya nggak usah menggunakan yang semprot itu ya. Semprot pun ada dua sebenarnya. Semprot itu ada dua. Semprot yang ada alkoholnya dan semprot yang tidak ada alkoholnya. Itu juga bisa. Saya pernah, ini percobaan ya bisa katakan itu karena di suatu komunitas banyak itu. Kemudian ada minyak wangi itu. Minyak wangi yang tanpa alkohol, yang dioleskan itu. Kemudian dicampur dengan air. Kemudian sebelum dipakai untuk sholat, karena orangnya banyak ini ya. Itu dikocok dulu kemudian disemprotkan. Kan tujuannya kan bukan merek apa kan gitu kan. Tujuan seorang sholat itu kan wewangian. Nah, jadi wewanginya itu dicampur dengan air. Itu pun bisa, tidak harus dicampur dengan alkohol. Ya memang tidak gaya sih ya. Tapi kan bisa. Orang tujuan untuk berwangi-wangi kan bukan gaya-gayanya botolnya apa kan gitu kan. Tidak begitu ya. Nah, kalau kita cari aman ya seperti itu. Jadi cari minyak wangi yang tanpa alkohol. Nah, kalau hemat misalnya para santri ingin hemat, ya dah campur aja sama air kan gitu. Itu yang penting harum. Tapi caranya dikocok dulu sebelum dipergunakan. Begitu sudah menyampur, kadang-kadang warnanya menjadi putih gitu ya. Maka semprotkan jadi minyak wanginya itu tersemprot ikut air, bukan ikut alkohol. Itu kalau cari yang aman, betul-betul aman. Ya. Nah, maka kembali lagi memang di dalam bab apakah boleh
minyak bercampur alkohol dipergunakan untuk sholat, ada dua pendapat. Ya enggak? Pendapat yang terkuat dikatakan najis, tidak boleh. Nah, itu orang yang sangat hati-hati, ya enggak? Hati-hati di dalam masalah najis dan tidak najis, kan gitu ya. Kemudian pendapat kedua mengatakan itu boleh dipergunakan untuk parfum tapi tidak boleh untuk diminum atau campuran maksudnya. Begitu itu pendapat ya. Maka saran pandai-pandailah jadi pembeli minyak wangi atau parfum agar kita yakin menggunakannya. Begitu kurang lebih. Pak Kiai, sebentar lagi umat muslim di dunia akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Yang saya tanyakan adalah bagaimana jikalau kita seorang muslim memakan daging hasil dari sesembelihan orang yang non-muslim? Idul Adha, kemudian yang nyembelih non-muslim, begitu maksudnya. Hewan Idul Adha. Ya kalau saya janganlah penyembelihnya non-muslim itu ya. Pertama dari saya mengatakan jangan. Non-muslim jangan ikut menyembelih. Itu perayaan khusus milik umat Islam. Gitu ya. Kalau dikaitkan dengan Idul Adha. Ya, jangan ada non-muslim yang ikut menyembelih. Begitu ya. Itu kalau dikaitkan dengan perayaan Idul Adha. Tapi kalau pertanyaan umum, apa hukumnya non-muslim yang menyembelih ayam misalnya, terus boleh tidak kita memakannya? Nah itu ada dua. Pertama, non-muslim itu ada yang, kalau kita lebih jelas itu ada yang Yahudi, ada yang Nasrani. Kalau di Indonesia ditambah ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Konghucu, ya enggak? Ada juga agama yang lain gitu ya. Di dunia ini masih banyak nama-nama agama selain yang kita sebutkan tadi itu ya. Maka secara mutlak kalau non-muslimnya itu selain Yahudi dan Nasrani, selain itu hukumnya haram secara mutlak. Tidak boleh umat Islam memakan sembelihannya orang Sikh misalnya ya. Tidak boleh agama Sikh, tidak boleh. Ya enggak? Paham? Karena dia bukan ahlul kitab. Paham? Dia bukan ahlul kitab. Orang Buddha juga bukan ahlul kitab dalam definisi Al-Quran. Orang Hindu bukan ahlul kitab dalam definisi Al-Quran. Ya, apalagi itu. Kalau orang dulu ada dinamisme, ada animisme, itu jelas kalau mereka menyembelih ayam atau apa sajalah ya, kambing itu haram umat Islam memakannya. Sudah? Nah, yang kedua, non-muslim ahlul kitab. Non-muslim ahlul kitab. Kalau dalam Al-Quran isinya Yahudi dan Nasrani. Ya. Nah, bagaimana hukumnya? Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, ya haram. Pendapat yang pertama haram. Kenapa? Memang terinci nih jawabannya terinci. Ahlul kitab itu ada dua. Ahlul kitab yang benar-benar murni dari asalnya. Nah, ini diperselisihkan antar mazhab. Tapi ahlul kitab yang bukan asli, misalnya orang Hindu masuk Yahudi, itu tidak asli namanya. Orang Hindu masuk Nasrani. Orang Buddha masuk Nasrani. Seperti di Indonesia ini, nggak ada yang murni. Dulunya adalah orang non-muslim yang non-ahlil kitab, penduduk Indonesia. Kalau mereka kemudian masuk Nasrani atau yang ada ya, kalau Yahudi tidak ada di Indonesia. Mungkin ada tapi frekuensinya sedikit sekali gitu ya, tidak tampak. Yang banyak adalah masuk Nasrani. Lah itu dikatakan oleh sebagian para ulama tidak asli. Tidak asli. Maka sembelihannya haram. Begitu. Tapi kalau ahlul kitabnya itu asli, barangkali yang ada itu di Mesir masih ada ya. Masyarakat kaum Egypt gitu ya. Atau Kipti.
Nabi Muhammad kan punya istri namanya Siti Maria Al-Qibtiyah dari Egypt, Mesir. Ya, itu ahlul kitabnya asli. Begitu. Kalau sekarang orang Yahudi, barangkali yang ada di mana? Israel itu asli itu. Artinya bukan dari orang non-muslim, non-ahlul kitab masuk Yahudi, masuk Israel, enggak begitu. Itu memang turun-menurun itu. Ya enggak? Turun-menurun. Jelas? Nah, untuk yang turun-menurun namanya asli, walaupun mereka sudah bukan muslim lagi kan gitu ya. Maka itu pendapat ada yang mengatakan boleh kalau yang asli itu nyembelih ayam, kemudian kita umat Islam memakannya itu boleh. Wa ta'amuhum hillul lakum. Dan makanan mereka termasuk juga sembelihan mereka hillul lakum adalah halal bagi kalian. Itu pendapat. Jadi kalau ahlul kitab yang murni silsilahnya itu asli nyambung kepada Nabi Isa, nyambung kepada Nabi Musa atau kaumnya maksudnya ya. Itu sembelihannya boleh kita makan. Tapi kalau berasal dari orang non ahlul kitab dan non muslim ya kemudian masuk menjadi Nasrani misalnya, itu tidak asli maka hukumnya haram. Begitu sebagian ulama mengklasifikasikannya seperti itu ya. Tapi ada juga yang ringan mengatakan pokoknya ahlul kitab yaitu sembelihannya orang Yahudi dan Nasrani dihukumi halal mengikuti zahir ayat itu. Ada juga yang berpendapat seperti ini ya. Nah, tapi kembali lagi kalau non muslim harus dirinci, tidak boleh semuanya non muslim. Non muslim itu ada ahlul kitab dan ada non ahlul kitab. Kalau non ahlul kitab mutlak haram hasil sembelihannya, gitu ya. Tapi sekali lagi kalau yang ditanyakan terkait Idul Adha berarti terikat dengan waktu, terikat dengan ritual umat Islam, ya enggak? Maka tidak boleh umat Islam minta tolong disembelihkan oleh orang non muslim, ini syubhatnya terlalu besar, ya enggak? Padahal makan barang syubhat ini juga enggak boleh kan gitu ya. Wa man waqa'a syubhati faqad waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus kepada barang syubhat, maka sungguh dia telah terjerumus kepada barang yang haram. Itu menurut Nabi Muhammad SAW. Jelas? Pak Kiai, di Indonesia ini ada sebuah peraturan dari pemerintah atau anjuran, yaitu keluarga berencana atau KB. Yang saya tanyakan, apa hukumnya KB dalam pandangan Islam? Keluarga berencana atau KB, hukumnya gimana? Keluarga berencana itu juga ada dua ya. Ada yang namanya qat'un nasl. Itu memutuskan salur untuk mendapatkan keturunan. Namanya istilahnya KB permanen. KB permanen itu baik dari pihak istri maupun dari pihak suami misalnya ya, ada saluran di dalam tubuh ini terus dipotong salurannya. Sehingga selama-lamanya tidak bakalan punya anak. Begitu ya. Gimana caranya? Ya ini ilmu kedokteran yang tahu. Ya. Jadi ibarat ini saluran di dalam perut itu ya atau dalam tubuh itu ada saluran kan, ada saluran indung telur, ya enggak? Atau ovum gitu ya. Ada saluran sperma ya, air mani itu milik laki-laki. Nah itu kalau dipotong salurannya maksudnya dipotong ya, maka selama-lamanya orang ini tidak akan punya anak, istilahnya dikebiri istilahnya. Pernah dengar dikebiri? Sterilisasi, steril betul-betul. Ya, itu hukumnya haram. Jelas? Itu karena namanya qat'un nasl. Apa itu qat'un nasl? Memutuskan tali untuk menjadi orang terkebiri tidak bisa punya anak selama-lamanya. Tidak boleh. Tapi ada untuk tartibun nasl. Untuk menertibkan orang itu punya anak.
misalnya kepingin punya anak 3 tahun sekali gitu ya. Sehingga KB-nya itu tidak KB permanen. Tidak KB permanen itu macam-macam cara para dokter itu. Ada dengan pil, namanya pil KB. Ya, ada dengan pembalut begitu ya, tertentu dan lain sebagainya. Sehingga airnya orang laki-laki tidak masuk kepada rahimnya ibu-ibu ya, itu istrinya, sehingga tidak jadi anak. Itu misalnya dia programkan dalam 3 tahun. Adapun tahun berikutnya bisa dilepas misalnya. Ada lagi yang pakai suntik. Ya, pakai suntik KB. Ya. Ada lagi yang pakai susuk. Ada pakai susuk tertentu. Caranya dokter yang tahu. Ya. Lah yang seperti itu tidak permanen maka hukumnya boleh. Begitu. Kan tanya hukum ya. Cuman kalau ditanya gimana sebaiknya kita sebagai umat Islam. Ya kalau saya mengatakan ya kita itu KB saja tapi keluarga besar ya. Bukan keluarga berencana kan gitu. Tapi kalau tanya hukum ya beda. Ada 2. Ada KB yang boleh. Ada KB yang tidak boleh atau haram. Jelas? Nah itu ada yang menerangkan seperti tadi, tapi tentu yang lebih pas ini tanyanya prosesnya itu kepada dokter yang ahli. Kalau saya akan membaca, oh begitu KB, maka yang KB permanen haram, yang KB non permanen hukumnya boleh. Begitu. Jelas? Pak Kiai, sekarang saudara muslim kita yang berada di Palestina sedang mengalami kesusahan, yakni dijajah oleh para kaum Yahudi. Yang saya tanyakan adalah, mana yang harus kita dahulukan, membantu tetangga kita yang sedang kesusahan atau membantu Palestina yang sedang kesusahan? Pertanyaannya, sekarang di Palestina itu sedang dalam keadaan terjajah dan mereka butuh bantuan umat Islam. Tapi kadang-kadang juga di tetangga kita ada orang-orang fuqara dan masakin yang juga butuh sumbangan perhatian kita. Terus mana yang lebih didahulukan? Itu jawabannya mudah sekali ya sebenarnya. Kalau kamu punya anak 2, kakak dan adik, maka mana yang kamu dahulukan memberi makan? Yang kakaknya atau adiknya? Misalnya masa begini, biarlah aku mau perhatian sama kakaknya saja gitu ya, biar adiknya mati gitu. Ya tidak begitu umat Islam. Ya dua-duanya dirawat. Kan begitu. Kalau punya uang atau harta ya dibagi kan gitu. Ya. Dan yang adil itu gimana? Apakah kalau kakaknya diberi uang 10.000, adiknya pasti dapat 10.000 juga? Ya tidak begitu. Coba kalau misalnya kakaknya gemuk, adiknya kurus. Kalau kakaknya gemuk, misalnya saja beli baju, masih ukuran XL, mungkin juga XXL. Itu harganya jauh lebih mahal daripada yang ukurannya S. Adiknya kecil kurus lagi, masih kecil kurus. Kira-kira harga, ya, saya katakan ya, kalau kakaknya memerlukan uang 150.000 untuk beli baju, bagi adiknya cukup 75.000. Karena kecil ukurannya S lagi. Murah. Apakah harus sama? Ya tidak sama. Misalnya kakaknya dibelikan 150.000 dapat 1. Adiknya 150.000 dapat 2. Ya marah kakaknya. Maka yang adil dibelikan, kakak dibelikan 1 berapapun harganya. Adik dibelikan 1 berapapun harganya. Jadi sama-sama punya baju baru 1 dan 1. Itu adil, orang tua yang adil. Ya enggak? Demikian juga kita dengan Palestina dan tetangga. Tatkala kita punya uang hanya bisa untuk tetangga, kan gitu kan ya. Kita kasihkan tetangga, begitu lebih kita salurkan ke Palestina. Jadi enggak ada dikotomi semacam itu, mana lebih. Itu biasanya, mohon maaf pendapatnya orang-orang liberal itu biasanya begitu sering itu. Wah, ada apa kita bantu saudara kita yang di mana? Palestina, tetangga kita saja masih kekurangan. Ya kasih dua-duanya. Kok pelit amat sih? Kan gitu. Itu sama dengan dikotomi antara kakak dan adik. Kalau baju, ya memang harus begitu. Ya enggak? Enggak bisa adil itu harganya sama.
Tapi begitu makan, ya sudah sama-sama dapat satu piring kan begitu. Ini namanya keadilan. Jelas ya? Maka tatkala umat Islam menyalurkan hartanya ke Palestina, ala kulli hal saya juga ikut mengkoordinir itu pendanaan atau pengumpulan dana untuk ke Palestina. Begitu ya? Maka kita boleh hukumnya. Anggap sajalah kalau mereka itu adalah dalam masalah percontohan tadi itu adik misalnya, sedangkan tetangga itu kita anggap sebagai kakak misalnya karena dekat. Ya begitu, dua-duanya harus dirawat karena sesama muslim. Kalau kita tidak peduli, apalagi marah-marah, apalagi protes-protes, itu dikatakan man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Hadis Nabi SAW. Siapa orang yang tidak peduli terhadap kepentingan atau permasalahan umat Islam, ya, kalau di sini bab Palestina, falaisa minhum, maka orang ini tidak akan dikelompokkan sebagai umat Islam kelak di padang mahsyar. Begitu. Apalagi sudah tidak menyumbang kepada Palestina, protes kepada yang menyumbang, kemudian membela Yahudi, Israel. Maka orang semacam demikian ini kelak di padang mahsyar akan dikelompokkan dengan orang-orang Israel yang mereka cintai. Begitu. Kalau kita mudah-mudahan dikelompokkan, dikumpulkan dengan para mujahid dari orang-orang Palestina. Itu jihad mereka luar biasa. Ya enggak? Ini benar-benar sampai mengorbankan jiwa, raga, dan darah, nyawa. Maka kita permohon mudah-mudahan kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita para mujahidin. Mana? Palestina kelak di padang mahsyar. Begitu ya. Baik. Pak Kiai, sering kita dengar dalam kehidupan kita ini yang namanya hukum karma. Pertanyaannya adalah, adakah hukum karma di dalam Islam? Hukum karma, istilah karma itu dari bahasa Sangsekerta ya, dari bahasa kelompok Buddha atau agama Buddha. Jadi Islam tidak mengenal hukum karma karena hukum karma itu ajaran Buddha. Yang saya tahu hukum karma itu mereka meyakini adalah sebuah kepastian, sebuah kepastian. Karma itu misalnya kita berbuat aniaya atau dolim kepada seseorang. Misalnya saja ya, saya contohkan misalnya. Ini saya pukul misalnya. Ya. Maka ada kepastian bahwa suatu saat saya akan dipukul. Kepastian. Itu hukum karma. Dalam Islam tidak ada. Dalam Islam itu yang ada semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang saya mukul plak gini. Esok lusa saya dipukul oleh orang lain, itu bukan karma. Ya, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, perlu diketahui bedanya karma dengan ajaran Islam. Kalau ajaran Islam itu adalah harapan, optimisme, itu yang ada. Namanya tafaul, optimisme. Ya. Ada juga namanya tasya'um. Nah, ini yang dilarang. Tasya'um itu pesimisme. Paham? Optimis itu begini. Seperti dikatakan di dalam dunia pesantren atau dunia antar guru dan murid itu ada kata mutiara man khodam khudim. Siapa orang yang mau berkhidmat atau membantu orang lain, maka suatu saat dia akan dibantu. Tapi bukan suatu kepastian. Beda dengan hukum karma. Karma itu, namanya karma, itu yang jelek-jelek. Sedangkan dalam Islam tidak. Ya. Kalau mandorob durib, siapa yang memukul, suatu saat dia akan dipukul. Nah, itu kan kata-kata artinya kan negatif ya, namanya dipukul ya. Bukan katanya negatif. Tapi praktek di lapangan itu negatif. Ya. Tapi dalam Islam tidak begitu. Ada dua. Man khodam khudim. Siapa orang yang suka membantu orang lain, suatu saat dia akan dibantu oleh orang lain. Masa karma? Kan bukan kan? Intinya hukum karma yang dibicarakan oleh masyarakat, yang itu dari bahasa Sangsekerta itu konotasinya negatif. Awas kena karma, negatif. Islam tidak begitu. Islam, kalau kamu suka membantu orang, maka kamu akan dibantu oleh
orang. Kalau kamu pandai menghormati orang, maka kamu akan dihormati oleh orang. Kan begitu. Kan jadi beda. Ya, ajarannya beda. Tapi kalau kamu mencuri barangnya orang, suatu saat hartamu akan dicuri sama orang. Kan gitu. Ini pas negatif kan? Itulah ajaran Islam bedanya dengan karma tadi. Jelas? Pak Kiai, banyak pemuda pada zaman sekarang yang menghindari berpacaran dengan cara berta'aruf. Yang saya tanyakan adalah bagaimana cara berta'aruf yang benar dalam Islam? Arti ta'aruf itu kenalan. Ya. Arti ta'aruf adalah kenalan. Proses dalam pernikahan itu ya. Ini menurut standar ajaran Islam. Orang itu berta'aruf, berkenalan, boleh dikenalkan, boleh melihat, ya enggak? Ya, tahu sendiri gitu misalnya, ini ada perempuan kok bagus. Nah, kemudian saya ingin ta'aruf. Maka dia berusaha untuk kenal. Kenal itu gimana? Namanya siapa, orang tuanya, namanya siapa, pekerjaan orang tuanya bagaimana, ya? Ya sekedar kenalan. Begitu. Itu ta'aruf. Tapi wanitanya yang kita akan ta'aruf dengan si wanita itu, dia harus didampingi oleh mahramnya. Mahram itu ya salah satu keluarga yang tidak batal dalam wudunya, misalnya orang tuanya atau ayahnya, kakak adiknya, pamannya gitu ya. Itu atau ibunya, ya pokoknya dari keluarganya, dia tidak sendirian. Udah ditanya siapa namamu, gimana pendidikanmu, begitu ya. Kamu sekarang apa aktivitasmu? Oh, saya bekerjanya di mana? Misalnya dia mengatakan saya bekerja di apotik, gajimu berapa? Nah, itu namanya ta'aruf. Sudah setelah kenal, ya mungkin durasinya bisa 1 jam barangkali, ya enggak? Itu namanya kenalan. Ya umumnya orang kenalan, baru kenal itu gimana sih? Masa baru kenal langsung 3 hari 3 malam gitu ngobrol, ya enggak lah kan gitu ya. Ya paling sekedar berapa? 1 jam, 2 jam kan begitu ya. Sudah kenal selesai, itu namanya ta'aruf. Kemudian memilih. Si laki itu berhak untuk memilih yang lanjut apa tidak lanjut. Saya kok seneng ya gitu. Sudah seneng melihat penampilannya misalnya. Kemudian saya tanya backgroundnya bagaimana, kok cocok ya. Maka si laki ini kalau memang betul-betul niatnya menuju jenjang pernikahan, barulah dia menyelidiki. Selidiki dulu ya dari tetangga-tetangganya. Bagaimana orang ini? Saya tanya dia bagus apa betul-betul bagus. Kalau ada keterangan dari keluarganya, misalnya saja dari pamannya, paman si wanita. Oh ya, ini keponakan saya itu ahlinya memang mengaji dia. Dia senang di majelis-majelis. Akhirnya misalnya si laki ini cocok. Barulah istikhoro. Begitu prosesnya istikhoro. Tanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sholat. Macam-macam bentuk istikharah juga macam-macam ya ada. Boleh minta istikharah kepada orang lain, kepada orang tuanya, atau juga dari pihak perempuannya, atau kepada kiai siapa yang ahli istikharah, begitu ya. Dah, kalau istikharahnya itu muncul baik, positif misalnya, baru menentukan. Saya lanjut atau tidak lanjut ya. Kalau misalnya setelah istikharah, kemudian ada tawaran lain. Ternyata dirasa oleh si laki ini kok lebih cantik dan lebih solihah. Setelah ditanya-tanya juga ta'aruf kedua dengan wanita yang kedua tadi ini. Kemudian kok lebih bagus dan segala macam. Maka dia boleh pindah. Karena ta'aruf itu tidak ada istilah terikat maksudnya. Paham ya? Tidak ada ngikat apa-apa. Namanya ta'aruf. Kalau ternyata wanita kedua tidak bagus, saya kembali aja kepada yang tadi. Nah, sudah istikharahnya bagus. Paham ya? Jadi istikharah bagus itu pun tidak wajib untuk dilaksanakan. Ini ya, istikharah itu hukumnya sunnah. Tapi kalau yakin untuk dilaksanakan, barulah meminang. Meminang itu melamar. Bukan menikah, melamar. Maka
si laki itu membawa keluarganya datang ke rumah perempuan, dilamar bersama dengan keluarga. Sudah, mungkin kalau dalam kata-kata dikatakan oleh pihak keluarga laki-laki, wahai ayahnya si wanita, kami atas nama keluarga meminta putri Bapak untuk kami jodohkan dengan anak kami yang laki-laki nama fulan-fulan, begitu ya. Kemudian kalau dari pihak perempuan menerima, mungkin kalau digambarkan dengan kata-kata, barangkali begini, kepada Bapak yang hadir atau para tamu yang hadir ini, atas permintaan dari Bapak tadi, maka kami membuka diri atau kami menerima lamaran ini secara resmi. Sudah, itu namanya tunangan. Kalau adat orang Indonesia itu biasanya memberi hadiah. Adat ini tidak wajib. Ya, adat tidak wajib. Memberi hadiah. Ada lagi hadiahnya itu berupa misalnya cincin. Gitu ya. Mungkin juga ada yang mengatakan tukar cincin. Tapi tukar cincin itu harus ada yang syar'i. Kalau dari pihak perempuan mau ngasih kepada laki-laki, tidak boleh kan emas. Gitu ya. Tapi kalau pihak laki-laki mau tukar cincin, maka cincin dari laki-laki itu boleh emas, nggak dipakai, ya boleh emas dikasihkan wanita itu. Kalau laki-laki kan haram menggunakan emas. Kedua, yang memasangkan bukan anak laki-laki dengan anak perempuannya, enggak begitu, lewat orang tuanya. Ya, kalau kita melamar, ini sebagai tanda ikatan, saya sudah melamar atau kami sudah melamar, ini ada cincin, maka dipasang oleh ibunya atau oleh keluarga si perempuan. Kalau dari perempuan mau balas misalnya, oh ya kami juga sudah membuat cincin misalnya, maka diserahkan kepada keluarga laki-laki, maka dipergunakan. Tapi misalnya perak, ya dah, dan lain sebagainya, monel, perak, asalkan bukan emas, karena emas itu haram dipergunakan untuk laki-laki. Nah, setelah proses itu maka ini sudah diikat itu perempuan. Tidak boleh si perempuan atau keluarga perempuan itu menerima lamaran orang lain. Tidak boleh. Ya, kecuali kalau batal setelah lamaran walaupun memberi apa saja, kemudian karena suatu sebab maka batal untuk akadnya. Tidak masalah. Belum akad ini, batal. Ya sudah, kalau sudah batal boleh dikembalikan hadiahnya, boleh enggak tergantung dari kesepakatan. Batalnya bagaimana? Ya kalau enggak ya anggap aja sedekah. Sedekah kita kepada calon istri yang gagal kan enggak apa-apa, sedekah itu kan muslimah juga, saudara kita juga kan begitu. Ya. Nah, dari proses lamaran kepada pernikahan tergantung kesepakatan keluarga. Bisa lama, bisa cepat. Begitu. Bisa cuman antara lamaran dengan pernikahan itu cuman sehari ya boleh. Ya, atau seminggu juga boleh. 3 tahun juga boleh, tidak masalah. Itu namanya tunangan, ya. Khitbah atau makhtubah. Wanita yang sudah dikhitbah itu haram diminta oleh orang lain. Tapi si laki yang belum diakad itu juga haram ketemu dengan makhtubahnya. Masih haram bertemu dengan siapa? Tunangannya. Apalagi boncengan motor haram, tidak boleh. Ya, kalaupun misalnya ada keperluan yang mendesak, seperti keperluan administrasi, karena orang menikah itu kan berhubungan dengan pemerintah. Maka bolehlah si laki-laki itu misalnya pinjam KTP, begitu. Untuk apa? Ngurus di KUA, seperti itu boleh. Ya dah. Kalau enggak ya enggak bisa menikah kalau di Indonesia. Kan gitu kan. Tapi kita bicara itu boleh darurat. Kalaupun ada pertanyaan misalnya. KUA tanya. Calon istrimu namanya siapa? Lupa dia. Panggilannya cuman Aini itu aja misalnya. Ya. Aini. Ya lupa saya. Bolehlah telepon kalau zaman sekarang. Ya. Ternyata. Namanya lengkapnya siapa? Nur Aini Mahmudah misalnya. Lengkap itu. Binti siapa? Binti Abdullah. Itu boleh. Namanya darurat. Tapi kalau komunikasi biasa. Masih tunangan kok sudah. Seperti orang suami istri. Akrab mesra. Ya haram. WhatsAppan ya haram. Tukar-tukar apa ini? Tukar foto. Aku foto begini. Selfie. Ya haram. Tidak boleh itu.
Begitu. Paham? Itu tunangan ya. Maktubah, tunangan, khitbah. Nah, setelah itu ditentukan hari pernikahan. Nah, begitu qabil tu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, maka halal semuanya sebagai suami istri, mau dibawa kemana saja, mau selfie-selfie, mau apa saja boleh. Begitu. Jelas? Itu tata cara di dalam Islam untuk sebuah pernikahan. Jadi ta'aruf itu kenalan. Ya sudah, setelah kenalan selesai. Bukan kenalan dilanjutkan dengan pacaran, haram. Tidak boleh. Jelas? Paham ya? Baik. Alhamdulillah telah usai dialog santri PIK bersama Guru Mulia Kiai Haji Lutfi Basori selaku pengasuh pesantren ilmu Al-Quran Singosari Malang. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.